Udah pernah ketemu belum, Mas? Siapa itu, Mas? Baru pertama kali. Nampak pun. Ya, Ranggit. Siapkan raga, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatam. Tajina khayuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, mohon maaf. Tuan. Saya melihat beberapa kali kalian berjalan mengelilingi tanah Larang Kriyo ini. Sebenarnya apa yang kalian cari? Sebenarnya, mohon maaf, Tuan siapa? Perkenalkan, nama saya Anaprang. Saya bukan berasal dari sini. Tanah Larang Kriyo bukan tanah kelahiranku. Saya berasal dari Singosari. Oh, kerajaan Singosari. Kerajaan Islam. Iya. Kau mengenalnya? Saya mengenal sebagai sejarah. Saya salah satu panglima yang berada di sana. Perkenalkan, Tuan. Nama saya Ganang dan mereka semua adalah sahabat saya. Saya datang menuju ke Larang Kriyo atas dasar meminta keadilan. Kehadiran saya bersama rekan-rekan, pertama tentunya ingin tahu apa alasannya. Yang kedua, bila mana bisa diselamatkan dan nantinya bisa dimanfaatkan, mungkin itu alangkah baiknya. Jadi tujuan saya datang ke Larang Kriyo, jauh-jauh dari Banyumas ke Jawa Barat sini, hanya ingin satu. Ingin tanah Larang Kriyo ini bisa dimanfaatkan seperti layaknya tanah pada umumnya. Intinya, menurut sejarah mengatakan dari beberapa sumber, Larang Kriyo ini dulunya itu gara-gara dikutuk oleh sosok makhluk nenek-nenek. Nenek-nenek itu sedang mengambil makanan di Larang Kriyo, hanya sebatas untuk dimakan, malah dimasak oleh warga. Lah, sebelum dibakar, nenek itu mengucapkan sumpah serapah, siapapun yang mau memanfaatkan atau mau menggunakan tanah ini, itu nanti akan mendapatkan musibah. Dan kalau boleh tahu, kenapa Panglima Anaprang sudah lama di sini? Apa tujuan Panglima Anaprang datang ke sini? Atau mungkin sedang melakukan hal apa? Sebenarnya kedatangan saya ke sini karena suatu tugas manusia. Tugas? Ya, tugas dari Tuan Raja Tunggul Ametung. Tuan Raja Tunggul Ametung? Benar. Kenapa? Mungkin kau lebih mengenalnya itu. Saya ditugaskan oleh Tuan Raja
untuk mencari kitab yang sudah dicuri. Kitab itu sangat penting bagi kerajaan Singosari. Sudah hampir ratusan tahun saya mencari kitab dan pencuri itu, namun tidak kunjung ketemu. Saya dan para prajurit yang mendampingi saya pernah sekali bertemu di Jawa bagian timur. Tapi ternyata setelah penangkapan itu, dia mengatakan bahwasanya kitab yang sudah dia curi sudah dibawa ke wilayah Bantani ataupun Banten. Lalu saya mendapatkan kabar ketika saya berada di Bantani ataupun Banten, bahwasanya pencuri itu sudahlah mati. Saya terima kabar itu, tetapi saya tidak menemukan kitab yang sudah dia curi. Saya sempat kembali lagi ke Singosari. Sesampainya di sana, saya didatangi oleh sang penulis dari kitab itu. Beliau mengatakan bahwasanya di bajingan itu ternyata masih hidup. Saya ditugaskan kembali untuk mencari kitab itu. Dan setelah sekian lama perjalanan, saya sampailah di Tanah Laranggriyo ini. Menurut petunjuk, kitab itu terakhir berada di Tanah Laranggriyo ini. Di bajingan Gasul itu ternyata membohongi saya. Dia mengatakan keberadaan kitab itu berada di Banten. Ternyata berbohong. Nyatanya, saya tidak mendapatkan apapun. Sebentar, Panglima. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Kitab itu milik Tuan Raja. Benar. Dicuri oleh Gasul. Benar. Saya pernah mendengar nama itu. Lalu dibawa kabur. Iya. Lalu sudah pernah ditangkap. Iya ya. Dan mengaku katanya kitabnya ada di Bantani. Benar sekali. Ternyata setelah di Bantani dicari tidak ada. Dan si Gasul itu sudah dimatikan. Menurut kabar yang diberikan oleh prajurit saya, salah satu dari prajurit saya, dia mengatakan seperti itu. Karena kegeramannya para prajurit dengan Gasul itu, Gasul dibunuh. Namun nyatanya ketika saya kembali ke Singosari, sang penulis dari kitab Amurwa Bumi itu mengatakan bahwasanya Gasul masih hidup dan kitabnya masih berada di tangannya. Lalu kitab itu membahas tentang apa, Tuan? Barangkali nanti saya bisa membantu untuk mencarikan. Kitab Amurwa Bumi membahas tentang banyak hal, tentang alam semesta ini. Rangkaian katanya ditulis dengan paduan huruf hijaiyah, 30 huruf hijaiyah, yang berisikan tentang ilmu, semua ilmu tentang alam semesta ini, tentang dunia ini. Dipadukan dengan ilmu perbintangan ataupun falak. Semua rahasia tentang dunia ini
Mereka para cendekiawan yang sudah memahami tentang hukum pengetahuan yang ada di seluruh alam semesta ini. Beliau tumpahkan ke dalam sebuah catatan hingga menjadi sebuah buku.